Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana pada video kali ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 1, muatan pelajaran IPS. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada video kali ini Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan karakter yang berkaitan dengan sikap disiplin. Contoh sikap disiplin yang dapat anak-anak lakukan di rumah adalah disiplin waktu. Artinya ketika anak-anak waktunya belajar, maka disiplin belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika anak-anak waktunya membantu orang tua, maka disiplin segera membantu orang tua. Baik anak-anak, mari kita simak materi apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas satu materi pembelajaran, yaitu khusus kita akan mempelajari tentang komponen peta. Perlu anak-anak ingat bahwa materi yang Bapak sampaikan adalah poin-poin pentingnya saja. Jadi materi lengkapnya dapat anak-anak baca dan anak-anak pelajari di buku yang anak-anak miliki. Baik anak-anak, pertama Pak Guru akan menjelaskan tentang peta. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar. Iya, ini adalah gambar peta negara Republik Indonesia. Dari gambar tersebut, dapatkah anak-anak menyimpulkan apa yang dimaksud dengan peta? Iya, peta adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat menggunakan skala tertentu pada bidang datar. Nah, bidang datar yang dimaksud bisa salah satunya contohnya adalah kertas. Nah, peta ini merupakan permukaan bumi yang digambar pada kertas. Sedangkan kertas-kertas atau kumpulan peta yang dibukukan itu disebut atlas. Jadi misalnya kumpulan peta itu ada peta Indonesia, ada peta Pulau Kalimantan, peta Pulau Sulawesi, dan lain-lain, itu dibukukan menjadi satu dan itu disebut sebagai atlas. Baik, setelah anak-anak mengetahui apa yang dimaksud dengan peta, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan apa saja komponen dari sebuah peta. Komponen yang pertama yaitu judul peta. Judul peta pada umumnya ditulis di bagian atas peta. Ditulis dengan huruf kapital dengan ukuran agak besar, tujuannya memberi kejelasan isi suatu peta. Komponen yang kedua yaitu skala. Nah, skala itu adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Komponen yang ketiga yaitu simbol. Simbol peta adalah bentuk atau tanda yang melambangkan atau menunjukkan suatu objek yang terdapat pada peta. Komponen selanjutnya yaitu legenda. Nah, kumpulan simbol-simbol yang ada pada peta itu dijadikan satu dalam suatu bidang seperti kota. Nah, itu namanya adalah legenda. Selanjutnya, komponen peta yang lain adalah arah mata angin, merupakan petunjuk arah pada peta. Dan yang terakhir, komponen peta adalah indeks, yaitu daftar nama pada atlas yang disusun berdasarkan abjad yang berfungsi memberikan keterangan halaman, kode, tempat, dan nama. Untuk lebih memahami tentang komponen peta, Pak Guru akan menjelaskan komponen yang pertama, yaitu judul peta. Judul peta itu pada umumnya ditulis di bagian atas peta, lalu ditulis dengan huruf kapital dengan ukuran yang agak besar, tujuannya memberi kejelasan isi pada peta tersebut. Seperti contoh gambar peta yang Pak Guru miliki. Nah, kira-kira dari gambar ini
anak-anak bisa tidak mengetahui ini peta dari daerah apa? Iya, betul. Ini adalah peta Provinsi Kalimantan Timur, karena di bagian atasnya terdapat judul peta yang bertuliskan Provinsi Kalimantan Timur. Itulah salah satu dari tujuan ditulisnya judul peta. Selanjutnya, skala. Skala itu merupakan perbandingan jarak pada peta dengan keadaan yang sebenarnya atau jarak sebenarnya. Skala pada peta sendiri itu ada dua. Yang pertama, jenis dari skala angka, dan yang kedua, skala garis. Pada peta juga terdapat garis koordinat yang berfungsi untuk membantu memperbesar atau memperkecil gambar pada peta. Di samping ini, Pak Guru memiliki gambar contoh skala peta. Gambar yang di atas merupakan skala peta dalam bentuk skala angka. Dalam bentuk skala garis. Artinya 6 cm atau jarak 6 cm pada peta itu sama dengan 24 km pada jarak sebenarnya. Itu maksud dari skala peta garis yang ada pada gambar bagian atas. Selanjutnya di bawah ada tertulis skala 1:400.000. Itu merupakan contoh dari skala angka. Artinya jarak 1 cm pada peta itu sama dengan 400.000 cm pada jarak sebenarnya. Atau kalau kita ubah menjadi kilometer, 400.000 cm itu sama dengan 4 km pada jarak sebenarnya. Selanjutnya, komponen yang ada pada peta adalah simbol. Simbol adalah bentuk atau tanda yang melambangkan atau menjelaskan objek tertentu pada peta. Di sini Pak Guru memiliki beberapa contoh simbol yang sering muncul pada peta. Simbol yang pertama, ini kotak, lalu ada lingkaran, dan lingkaran hitam di tengahnya merupakan simbol ibu kota provinsi. Lalu simbol yang kedua, lingkaran berwarna hitam, itu biasanya merupakan simbol dari ibu kota, kabupaten, atau ibu kota suatu kota. Misalnya Kabupaten Kutai Timur, ibu kotanya adalah Sangatta. Maka Sangatta di dalam peta disimbolkan letaknya yaitu lingkaran berwarna hitam. Simbol yang ketiga, lingkaran berwarna putih, itu merupakan simbol dari letak suatu kota. Misalnya kota Bontang. Nah, itu simbolnya pada peta bisa dilambangkan dengan lingkaran berwarna putih. Dan simbol yang Pak Guru miliki, contoh terakhir adalah segitiga. Nah, segitiga merupakan simbol dari gunung. Nah, apabila simbolnya berwarna merah, maka itu merupakan simbol dari gunung berapi yang masih aktif. Nah, ini beberapa contoh simbol saja, masih banyak simbol-simbol lain yang terdapat pada peta, dan biasanya setiap peta memiliki simbol-simbol khusus. Kadang tidak sama, tapi pada umumnya seperti yang Pak Guru jelaskan. Selain simbol bentuk-bentuk yang sudah Pak Guru jelaskan, pada peta juga terdapat simbol warna. Nah, simbol warna yang tersebut antara lain ada warna hijau, itu biasanya untuk dataran rendah, seperti hutan. Nah, itu untuk dataran rendah. Lalu kuning itu untuk menyimbolkan lokasi dataran tinggi pada peta. Warna coklat itu biasanya untuk gunung atau pegunungan meluas biasanya. Yang keempat, warna biru. Warna biru dalam peta biasanya melambangkan perairan seperti lautan, danau, sungai, dan yang lainnya yang berhubungan dengan perairan. Dan yang terakhir adalah putih. Putih itu warna untuk melambangkan puncak bersalju. Nah, jadi kalau gunungnya itu berwarna putih atau di dalam peta itu ada berwarna putih, itu melambangkan puncak bersalju pada gunung.
Selanjutnya komponen peta yang lain adalah legenda. Legenda merupakan beberapa simbol yang digunakan pada peta. Jadi simbol-simbol yang ada pada peta itu di penjelasannya biasanya terdapat pada legenda. Seperti contoh legenda yang Pak Guru miliki. Banyak tidaknya simbol yang terdapat pada legenda itu tergantung dari peta yang ditampilkan. Semakin komplit atau semakin lengkap peta tersebut, maka semakin banyak pula simbol-simbol yang terdapat pada legenda pada peta tersebut. Komponen berikutnya adalah arah mata angin, merupakan petunjuk arah pada peta. Bagian atas simbol arah mata angin pada peta menunjukkan arah utara. Adapun bentuk-bentuk simbol dari arah mata angin ini setiap peta biasanya berbeda-beda. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari arah mata angin. Kalau kita perhatikan dari 5 contoh ini, bagian atas itu selalu menunjukkan arah utara. Apapun bentuknya, bagian atas biasanya selalu menunjukkan arah utara. Komponen peta yang terakhir yang akan Pak Guru jelaskan yaitu indeks. Nah, indeks ini biasanya terdapat pada atlas. Karena atlas terdiri dari beberapa peta, maka indeks dapat membantu kita dalam menemukan halaman, kode tempat, dan nama. Contohnya seperti ini. Kita ingin mencari kota AB Mare, maka kita bisa membuka atlas tersebut di halaman 62 di kolom G di baris kelima. Nah, seperti itu cara menggunakan indeks. Jadi indeks ini biasanya terdapat pada atlas. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran jarak jauh kita pada video kali ini. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan dapat membantu anak-anak untuk lebih memahami materi pembelajaran. Apabila anak-anak mengalami permasalahan, ada materi yang belum anak-anak pahami, silakan anak-anak bertanya langsung kepada Pak Guru menggunakan media percakapan WhatsApp. Kepada anak-anak yang telah menyimak video ini hingga selesai, Pak Guru ucapkan terima kasih, dan anak-anak dapat mengulang menyimak video ini untuk lebih memahami materi pembelajaran. Sebelum kita akhiri, Bapak akan menyampaikan pesan di masa pandemi ini untuk anak-anak ingat dan lakukan. Ketika anak-anak berada di luar rumah, selalu Pak Guru ingatkan untuk tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan sebelum masuk ke rumah, sebaiknya anak-anak mencuci tangan anak-anak menggunakan air yang mengalir, menggunakan cara yang tepat, dan menggunakan sabun. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.